Membuat ekoenzim yuk! Berikut adalah langkah-langkah dan cara kerjanya. Baiklah, alat dan bahan yang kita pergunakan dalam pembuatan ekoenzim yang pertama adalah timbangan untuk menimbang bahan organik yang akan kita pergunakan. Kemudian gelas ukur untuk mengukur volume air dan wadah berbahan dasar plastik untuk menyimpan hasil ekoenzim yang akan kita fermentasi. Dan pisau untuk memotong bahan organik serta sendok pengaduk yang terbuat dari kayu, gunting, spidol dan juga kertas label, serta selotip dan juga plastik untuk merekatkan wadah ekoenzim yang akan kita gunakan. Selanjutnya, botol plastik berukuran 600 ml dan juga corong, juga selang kecil, serta saringan untuk menyaring ekoenzim. Selanjutnya, bahan yang kita butuhkan adalah air atau aquades, gula merah, dan bahan-bahan organik. Langkah pertama, mengukur volume wadah yang akan kita gunakan untuk menyimpan ekoenzim dengan cara mengisi air atau aquades ke dalam wadah sampai penuh. Setelah itu, memindahkan air dari wadah ekoenzim ke dalam gelas ukur. Kemudian, kita sisihkan 40% dari total jumlah air yang telah kita ukur ke dalam wadah botol yang telah kita sediakan. Setelah kita dapatkan sebanyak 60% volume air, selanjutnya kita pindahkan air ke dalam wadah ekoenzim yang akan kita pergunakan. Dan menimbang gula merah sebanyak 60 gram dan melarutkannya ke dalam air dengan cara mengaduk gula merah dengan sendok pengaduk yang telah kita persiapkan sebelumnya. Setelah gula merah larut bersama air, masukkan bahan organik yang telah ditimbang sebanyak 180 gram ke dalam larutan gula merah dan juga air dengan perlahan. Dan mengaduknya dengan sendok kayu yang telah kita persiapkan supaya bahan organik tercampur dengan larutan gula merah. Dan menutup rapat wadah ekoenzim dengan merekatkan plastik dan juga merekatkannya kembali dengan selotip yang telah dipersiapkan supaya wadah ekoenzim dapat kedap udara. Lalu, menempelkan kertas label pada wadah ekoenzim untuk membuat tanggal pembuatan serta tanggal pemanenan ekoenzim. Setelah 7 hari, buka wadah ekoenzim untuk mengeluarkan gas yang terbentuk selama proses fermentasi, kemudian tutup rapat kembali wadah ekoenzim serta menyimpannya pada ruangan yang memiliki sirkulasi udara yang baik dan tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Lakukan hal yang sama pada hari ke-30. Dan pada hari ke-90 fermentasi, ekoenzim siap untuk dipanen. Berikut adalah langkah-langkahnya. Alat dan bahan yang diperlukan untuk memanen ekoenzim adalah 2 botol berukuran 600 ml, saringan untuk menyaring bahan organik dari ekoenzim, dan corong untuk memindahkan ekoenzim ke dalam botol, dan juga selang kecil untuk memindahkan ekoenzim ke dalam botol, dan juga ekoenzim yang siap untuk dipanen. Kemudian, buka wadah ekoenzim dari selotip yang masih merekat, dan tempatkan wadah ekoenzim dengan posisi lebih tinggi dari botol ekoenzim yang akan kita gunakan untuk menyimpan ekoenzim. Masukkan salah satu sisi ujung bagian selang ke dalam bagian atas cairan ekoenzim dan hisap ujung lainnya, lalu arahkan ke dalam botol ekoenzim. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan cairan ekoenzim tanpa endapan. Kemudian, tunggu hingga cairan ekoenzim yang berada di bagian atas masuk ke dalam botol ekoenzim. Selanjutnya,
Sisa larutan ekoenzim yang keruh yang berada di bagian bawah ekoenzim, saring dengan menggunakan saringan dan juga corong, kemudian pindahkan langsung ke dalam botol penyimpan ekoenzim. Dan sisihkan ampas bahan organik ke dalam wadah lainnya. Selanjutnya, beri label sebagai penanda pada kedua wadah ekoenzim. Yang pertama, label untuk ekoenzim jernih tanpa endapan, yakni cairan bagian atasnya. Dan pada wadah kedua adalah ekoenzim keruh dengan endapan yang merupakan cairan ekoenzim yang berada di bagian bawah wadah. Inilah hasil ekoenzim yang selesai dipanen dan siap untuk digunakan. Sekian langkah-langkah pembuatan ekoenzim. Mudah bukan? Selamat mencoba!